luar biasa sekali pengabdian beliau di JCPenney 17 tahun. Petugas kebersihan atau bahasa Inggrisnya janitor di SPBU atau gas station, dan ketika beliau wafat, beliau memiliki aset senilai $8 juta. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi di channel Pipo Hargianto, channel properti untuk kita membangun passive income bersama-sama. Hari ini tema kita adalah membahas tentang seorang petugas kebersihan. Katanya kalau petugas kebersihan kan nggak bisa kaya. Nah ini petugas kebersihan, kisah nyata petugas kebersihan. Bekerja di SPBU, gajinya pas-pasan, tapi ketika pensiun, beliau meninggalkan aset senilai 100 miliar lebih. Ini kisah nyata, teman-teman. Nah, tapi sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Pipo. Saya adalah investor properti. Sejak tahun 2008, properti-properti yang saya sukai adalah properti-properti yang menghasilkan passive income. Nah, apa itu properti penghasil passive income? Intinya adalah properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Misalnya kita sewakan atau dibuat ada bisnis di atasnya. Intinya seperti itu teman-teman. Nah, materi kita hari ini adalah menceritakan tentang seorang yang sangat luar biasa, inspirasi sekali. Karena beliau adalah petugas kebersihan atau bahasa Inggrisnya janitor di SPBU atau gas station, yang ternyata beliau berinvestasi dengan income-nya yang walaupun kecil tapi income-nya tetap ditabung terus, dan ketika beliau wafat, beliau memiliki aset senilai $8 juta. Wow, luar biasa sekali. Ini untuk membuktikan. Banyak orang yang ngomong, oh kalau mau kaya harus jadi pengusaha. Oh kalau mau kaya jadi direktur perusahaan gede. Enggak, teman-teman. Mau jadi pengusaha atau karyawan sama. Semua orang mempunyai kans yang sama untuk menjadi orang kaya. Mau jadi direktur atau jadi karyawan biasa, sama teman-teman, mempunyai peluang juga untuk menjadi orang kaya. Ini kisahnya sudah banyak dimuat waktu beliau wafat tahun 2014 di media-media besar. Teman-teman nanti juga bisa Google. Beliau namanya adalah Ronald Reagan. Ronald seperti Ronald Reagan gitu ya. Nah, saya akan ceritakan ke teman-teman supaya kita bisa belajar dari luar biasa kecerdasan finansial beliau, luar biasa sekali. Saya berharap sama-sama kita bisa pelajari dan bisa menginspirasi teman-teman bahwa yang penting untuk menjadi kaya bukan adalah income kita, tapi adalah kemampuan kita mengelola keuangan kita. Oke, Mr. Ronald Reagan ini lahir tahun 1901 di suatu keluarga miskin di Amerika, dan saking miskinnya Ronald kecil ini harus jalan kaki 4 mil, sekitar 1 mil itu kan 1,6 kilo ya, berarti 6,4 kilo setiap hari untuk sekolah ke SMA. Ya kadang jalan kaki, kadang ya numpang, kalau ada mobil yang lewat dia numpang. Tapi intinya rumahnya jauh dari SMA dan harus jalan atau numpang mobil yang lewat. Tahun 1930-an belum banyak mobil, jadi lebih banyak jalan kakinya. Dan akhirnya beliau berhasil lulus SMA, dan ketika beliau lulus SMA, keluarganya sangat senang sekali. Kenapa? Karena di keluarga mereka baru satu orang ini, Ronald Reagan, yang berhasil lulus dari SMA. Sementara yang lain belum ada yang berhasil lulus SMA. Ya intinya keluarga biasa lah. Ya, kalau tidak bisa dibilang keluarga yang menengah ke bawah. Tapi intinya cuma saya ingin ngasih lihat bahwa ini berasal dari, bukan dari keluarga orang kaya, bukan, dari keluarga biasa-biasa. Nah, lulus SMA terjadi Perang Dunia Kedua. Waktu itu Ronald Reagan mendaftar juga sebagai wajib militer di Amerika, dan beliau ditempatkan waktu itu di Afrika Utara, juga pernah ke Italia, juga pernah terlibat di Perang Pasifik. Jangan-jangan pernah mampir ke Indonesia ya waktu Perang Pasifik. Nah, waktu itu beliau sempat juga menjadi polisi militer.
waktu Perang Dunia Kedua. Nah, tapi setelah perang selesai, tahun 1945 Desember, beliau kembali ke desanya tersebut. Nah, karena kembali ke desa, beliau mulai bekerja seperti orang pada umumnya. Saya yakin teman-teman di sini mestinya banyak yang karirnya lebih bagus daripada Ronald Read. Ronald Read ini bekerja 25 tahun di SPBU di dekat rumah sebagai penjaga SPBU. Kemudian nanti dia naik pangkat jadi mekanik. Jadi pokoknya di SPBU itu tetap dia tadinya sebagai penjaga ngisi bensin, terus lama-lama tambah pinter karena sering lihat mekanik, akhirnya dia bantu memperbaiki juga pom bensinnya, sekaligus ada bengkel kecil di situ. Ronald Read bekerja di situ 25 tahun. Jadi orang biasa-biasa, teman-teman. Bukannya konglomerat ya. Nah, 25 tahun, tapi teman-teman, uniknya sebelum pensiun, karena nabung, lama-lama Ronald Read berhasil membeli pom bensin ini, SPBU ini dibeli. Bersama kakaknya, mereka berdua membeli pom bensin tersebut. Karena dari nabung. Oh, teman-teman juga boleh bercita-cita dong. Kalau yang bekerja di perusahaan, siapa tahu suatu hari teman-teman nanti juga kongsian dengan saudaranya berhasil membeli perusahaan tersebut. Nah, ini bisa nih, Ronald Read bisa. Jadi setelah bekerja, akhirnya Ronald Read berhasil menabung dan membeli SPBU ini. Dan ketika beliau pensiun, setelah 25 tahun bekerja di situ, beliau pensiun tahun 1979, beliau menjual lagi SPBU itu. Sudah nggak mau ngurusin SPBU-nya, dijual tahun 79. Kemudian setelah nganggur 1 tahun, beliau nggak bisa nganggur ternyata. Ronald Read ini orang yang suka bekerja, nggak bisa nganggur. 1 tahun kemudian, beliau bekerja sebagai petugas kebersihan di department store namanya JC Penney. Beliau kerja di situ sebagai janitor part-time selama 17 tahun. Sampai pensiun tahun 1997. Luar biasa sekali pengabdian beliau di JC Penney 17 tahun. Kalau nggak salah, beliau juga beli sahamnya JC Penney. Jadi walaupun beliau adalah petugas kebersihan di JC Penney, jangan salah loh, beliau adalah pemegang saham juga loh, karena beli sahamnya di TBK. Oh ya, kehidupan keluarganya beliau, Mr. Read atau Ronald Read ini punya istri, ketemu namanya Barbara March, Miss Barbara March, itu di SPBU. Jadi dia waktu bekerja di SPBU itu, beliau bertemu dengan istrinya, calon istri ya. Waktu ketemu namanya calon istri ya kan. Customer, beliau sebagai mekanik di situ, kemudian mereka kenalan, akhirnya mereka saling jatuh cintrong gitu kan, terus menikah. Tapi sayang sekali, Barbara March ini hanya 10 tahun, tahun 1960 menikah, tahun 1960 menikah, tahun 1970 beliau meninggal karena kanker ya, kalau saya ingat saya kanker. Dan akhirnya Read yang membesarkan putranya dari Barbara. Jadi waktu menikah, Barbara sudah punya 2 putra. Jadi, tapi setelah Miss Barbara meninggal, Mr. Ronald Read yang meneruskan anaknya itu membesarkan sampai mereka semua kuliah. Dan Mr. Read tidak menikah lagi setelah itu. Udah ya, close ya. Jadi masalah keluarganya close. Saya cuma mau kasih gambaran sedikit. Hobinya Ronald Read ini, kalau ditanya orang hobinya apa, macam-macam. Hobinya adalah koleksi perangko, koleksi koin. Saya dulu waktu kecil juga hobi koleksi perangko. Tapi sekarang koleksi perangko saya nggak tahu di mana hilang. Mr. Ronald Read ini hobi ngumpulin perangko dan koin. Selain itu, beliau juga hobi motong kayu. Jadi mecah-mecahin kayu itu loh untuk musim dingin. Jadi saking ngiritnya, saking bersahajanya beliau hobinya mecahin kayu untuk persiapan musim dingin. Ya, selain itu, kebiasaan beliau adalah beliau itu suka minum kopi sarapan pagi di suatu kantin di rumah sakit umum di tempat dekat tempat tinggalnya. Setiap pagi beliau di situ dan di situ beliau kenalan dengan direktur di rumah sakit itu. Nanti direktur ini yang mengenalkan Mr. Ronald Read ini ke perpustakaan.
Jadi sebelumnya dia nggak ke perpustakaan, tapi karena dikenalin, terus akhirnya dia menjadi ke perpustakaan, dan di situ beliau menjadi pinter sekali karena banyak baca buku, banyak buku-buku yang Mr. Ronald Read ini baca di situ. Nah, rumah sakitnya tadi nanti akhirnya juga waktu beliau meninggal dapat warisan juga. Nanti ya akhirnya ya kita lihat. Oke, saya menjelaskan ini karena perpustakaan dan rumah sakit ini nanti di akhir video ini ada hubungannya. Nah, sekarang kita mulai bahas masalah duit. Oh, bukan duit. Duit itu gini ya, kalau gini sarangeo. Bener gak sih ngomongnya? Oke, kita bahas kenapa Mr. Ronald Read sebagai petugas kebersihan ketika wafat meninggalkan aset senilai $8 juta. Mr. Ronald Read ini, atau kita sebut Read ini ya, Mr. Read ini kaya karena investasi saham, teman-teman. Jadi setiap punya duit, income-nya ditabung, terus dibelikan saham, terus sampai $8 juta. Saham-saham yang dibeli, contohnya saham perusahaan namanya Pacific Gas and Electric Company, dibeli 13 Januari tahun 1959 senilai $2.380. Dan ketika beliau wafat tahun 2014, saham yang dibeli tahun itu $2.000 sudah menjadi $10.000 atau 5 kali lipatnya. Selain memberikan dividen. Nah, strategi beliau dalam investasi saham ini adalah membeli saham-saham yang berdividen tinggi. Saham-saham perusahaan bagus-bagus yang memberikan dividen tinggi. Kemudian dividennya itu dibelikan saham lagi. Strategi beliau seperti itu. Masing-masing orang dalam investasi saham kan beda-beda. Nah, kalau Mr. Ronald Read ini strateginya seperti itu. Dia beli perusahaan-perusahaan yang memberikan dividen tinggi. Kalau di Indonesia mungkin ada beberapa perusahaan yang memberikan dividen tinggi juga. Salah satunya ya, saya bukan ahli saham loh ya. Salah satunya yang saya tahu kan perusahaan, enaknya disebutin nggak ya kodenya ya? Tadi saya dipikir pom-pom sahamnya, soalnya saya punya saham itu juga. Ada satu perusahaan batubara yang depannya M ya, memberikan dividen tinggi juga. Barusan kan tahun ini memberikan dividen berapa itu? Sahamnya harganya 3.800, tapi dividennya 280 atau berapa ya? Saya termasuk yang punya. Jadi saya nggak komen. Nanti saya dipikir pom-pom sahamnya. Nah, jadi Mr. Read ini termasuk investor yang senang saham-saham berdividen tinggi. Jadi beli sahamnya, kemudian dividennya diinvestasikan lagi. Contoh saham-saham perusahaan-perusahaan lain yang dibeli oleh Mr. Read banyak. Ada beberapa, contohnya perusahaan-perusahaan yang terkenal adalah Johnson & Johnson, itu perusahaan consumer, ya kan? Johnson & Johnson. Kemudian P&G, beliau juga punya. Kemudian JP Morgan Chase. JP Morgan Chase ini banking, perusahaan keuangan, beliau juga pemilik sahamnya di situ. Kemudian GE, General Electric, Mr. Ronald Read juga memiliki saham di situ. Kemudian Dow Chemical, beliau juga memiliki, dan perusahaan-perusahaan lain. Ketika beliau wafat, itu ketemu saham-sahamnya di safe deposit box-nya dibuka, dan ketemu sahamnya masih modelnya lembaran, teman-teman. Jadi bukan kayak kita yang sekarang cuma scriptless, yang cuma angka-angka di handphone. Beliau masih punya lembar-lembarannya saham. Setebal, mungkin sekitar 10 sentian segini. Saking beliau masih menyimpan saham-sahamnya. Dan Mr. Read ini tidak mau investasi di perusahaan teknologi atau perusahaan-perusahaan gorengan, saham gorengan dia nggak mau. Ayo teman-teman yang invest di saham gorengan, hati-hati loh ya. Mr. Ronald Read tidak invest di saham gorengan. Beliau investnya di saham-saham perusahaan yang solid lah ya. Kita ngerti lah ya, GE seperti apa, Johnson & Johnson, P&G, JP Morgan Chase, itu kan perusahaan yang kuat-kuat. Beliau prinsipnya hanya mau invest di perusahaan yang dia pahami. Ketika wafat, Mr. Ronald Read ini meninggalkan 95 jenis saham. Jadi dia ada 95 perusahaan yang dia beli sahamnya. Terdiri dari ada yang di perawatan kesehatan, ada telekomunikasi, ada fasilitas umum,
kereta api, perbankan, macam-macam, consumer goods. Jadi macam-macam yang dia miliki, 95 perusahaan totalnya. Tapi beliau juga sempat salah juga, teman-teman, waktu beliau invest di Lehman Brothers Bank yang bangkrut tahun 2008. Jadi bukan berarti beliau itu orang yang wow hebat sekali sehingga tidak pernah salah saat beli saham. Tapi beliau pernah salah juga waktu beli Lehman Brothers. Tapi karena beliau 95 perusahaan, ya hilang satu, ya itu bagian dari resiko. No problem juga, tidak terlalu terpengaruh ke total portofolionya Mr. Ronald Read. Karena terbagi dalam 95 jenis saham. Saya yakin setiap investor besar pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya, salah satu investor terbesar di saham adalah Mr. Warren Buffett. Mr. Warren Buffett pun pernah melakukan kesalahan, yaitu saat beliau beli saham Berkshire Hathaway, yang waktu itu perusahaan tekstil, beliau membeli, tapi ternyata tekstil kan sunset industry. Waktu itu beliau beli karena murah, membeli itu dan ternyata salah, beliau kan ganti strateginya. Sekarang nggak mau lagi beli perusahaan biasa-biasa tapi harganya murah. Beliau nggak mau, Mr. Warren Buffett ganti strategi. Sejak beliau sadar bahwa salah strategi membeli perusahaan biasa-biasa yang murah, itu adalah salah. Beliau mengganti strateginya membeli perusahaan yang bagus tapi harganya biasa-biasa. Apalagi kalau harganya murah ya dibeli. Tapi kalau harganya biasa-biasa pun nggak apa-apa, yang penting perusahaannya bagus. Jadi Mr. Warren Buffett pun pernah melakukan kesalahan. Saya cuma ingin ngasih tahu bahwa setiap orang pun pernah salah, teman-teman. Bukan tidak pernah salah. Beliau ini, Mr. Ronald Read, walaupun penjaga SPBU, mekanik, maksudnya bukan orang akademisi yang pinter, S3, S2. Enggak, beliau orang biasa-biasa. Nah, beliau pun hanya lulusan SMA. Tapi beliau jadi pinter investasi saham. Ya pinter dong, waktu meninggalkan $8 juta ya kan. Sudah pinter lah, jauh di atas saya pun jauh. Beliau hebat sekali. Pinter karena beliau setiap hari membaca harian bisnis The Wall Street Journal. Dan beliau juga senang baca buku di perpustakaan. Jadi beliau itu nanti sering ke perpustakaan, terus selalu bawa pulang buku perpustakaan, pinjem, kemudian dibalikin, pinjem dibalikin. Jadi beliau rajin membaca, teman-teman. Ayo, siapa yang masih belum mau baca buku? Baca buku, teman-teman. Ya tidak harus buku sih, kalau sekarang ya berita-berita internet, tapi jangan gosip doang. Baca yang bermanfaat lah, teman-teman ya. Baik teknologi, ekonomi, atau hal-hal yang bermanfaat. Tapi teman-teman, ada hal yang menarik dari Mr. Ronald Read ini. Walaupun beliau investor kelas kakap, tapi hidupnya tetap bersahaja, hidup sederhana, bahkan saking sederhananya ya teman-teman. Ya tiap pagi cuman sarapan di kantin, jadi tidak mewah-mewah. Terus beliau juga kalau pakai jaket, jaketnya pun, ini menurut teman-temannya ya, ketika beliau sudah meninggal, dia tuh sering pakai peniti, jadi kancingnya sudah nggak cukup, dipeniti gitu, dia masih sering seperti itu. Beliau orangnya sederhana sekali, bahkan waktu meninggal, ketika meninggalkan $8 juta, banyak orang yang bilang, masa? Kaget pada orang ngomong, gila, saya pikir orang miskin dia nggak punya duit, kok ternyata bisa punya $8 juta. Bahkan karena dia sering makan di kantin yang murah itu, sampai pemilik kantinnya itu sering membayari dia. Jadi dia kasihan, aduh orang ini kok kasihan amat sih, makan di sini tiap hari, di kantin murahan, sampai dibayari. Padahal dia nggak tahu pemiliknya bahwa Ronald Read itu kayanya setengah mati, $8 juta, 100 miliar lebih asetnya. Tapi beliau tetap hidup sederhana. Jadi selain pinter keuangan, beliau juga hidupnya sederhana. Mobilnya Yaris tahun 2007, Yaris bekas. Dan jadi ya ini mobil bekas ini kan memang, kalau teman-teman baca buku Millionaire Next Door, ciri-ciri orang kaya di Amerika, itu teman-teman boleh baca itu bukunya Millionaire Next Door. Itu biasanya orang kaya itu malah senang beli mobil bekas. Jadi orang kan mikir, oh kalau orang kaya pasti mobilnya mewah-mewah. Enggak loh, ternyata itu hanya ada beberapa. Yang lain lebih senang beli mobil bekas-bekas, murah-murah, tapi masih bagus. Nah itu ciri-ciri orang kaya. Dan notarisnya, yang beliau waktu meninggalkan wasiat ke notaris. Notarisnya cerita,
Beliau, Mr. Ronald Read, kalau ke kantor saya, itu selalu memilih parkirnya jauh, bukan di depan kantor. Karena di depan kantor notaris itu bayar. Jadi Mr. Ronald Read itu pilih tempat yang jauh parkirnya, tapi gratis. Sehat, katanya sekalian olahraga. Top. Nah, ketika yang lebih hebat lagi, teman-teman. Salah satu yang membuat saya sangat respect ke beliau adalah ketika wafat. Ketika wafat, beliau meninggalkan 8 juta dolar aset. Dan beliau menyumbangkan aset-asetnya tersebut 4,8 juta dolar. Atau mungkin sekitar 60 miliar. Itu diwasiatkan ke rumah sakit tempat Mr. Ronald Read wafat. Rumah sakit daerahnya, sekaligus itu tempat dia tadi yang saya cerita tiap pagi ke kantin rumah sakit. Nah itu beliau menyumbang 4,8 juta dolar. Luar biasa sekali. Hampir 60 miliar lebih ya berarti ya. Mungkin 65 atau 70-an miliar. Kemudian beliau juga menyumbangkan 1,2 juta dolar asetnya waktu meninggal ke perpustakaan umum tempat Mr. Ronald Read senang baca buku. Perpustakaannya langsung menjadi perpustakaan mewah. Yang tadinya perpustakaan biasa-biasa menjadi mewah sekali. Karena sumbangan dari beliau 1,2 juta dolar. 1,2 juta dolar itu kalau dirupiahkan ya mungkin 18, hampir 17 miliar ya. Langsung perpustakaannya jadi bagus. Anggap aja biaya pinjam bukunya. Dan untuk teman-teman dan anaknya, 2 orang anak yang dari pernikahan dengan Barbara March tadi, Miss Barbara March, dan teman-teman dan perawatnya beliau, diberi warisan 2 juta dolar. Nah, teman-teman, ini adalah pengalaman luar biasa sekali, kisah nyata dari Mr. Ronald Read. Teman-teman boleh Google untuk mempelajari lebih jauh. Saya mengambil banyak dari Wikipedia, seorang janitor atau petugas kebersihan yang ketika wafat meninggalkan 8 juta dolar atau 112 miliar. Nah, gimana teman-teman? Teman-teman income-nya berapa? Lebih dari UMR enggak? Kalau teman-teman UMR atau lebih, berarti teman-teman mestinya tidak kalah dengan Ronald Read. Oke teman-teman, kita berikan applause untuk Mr. Ronald Read. Hormat, appreciate untuk beliau. Apa hal yang bisa teman-teman pelajari dari kehidupan Mr. Ronald Read dan strategi investasi beliau. Terima kasih teman-teman telah mengikuti channel ini. Jangan lupa juga menyaksikan video yang lain. Saya juga pernah membahas tentang cara orang berpenghasilan UMR dan ketika wafat atau ketika pensiun mempunyai aset 100 miliar rupiah. Ada di video yang lain, silahkan teman-teman cari di channel Pipo Hargianto. Saya sudah pernah membahas, dan hari ini adalah kisah nyatanya. Bahwa apa yang saya ceritakan, apa yang saya sharingkan di video waktu itu, ada buktinya. Oke teman-teman, terima kasih. Salam sukses selalu. Salam Passive Income Property. Investasi yang terbaik adalah dari otak kita. Karena itu, subscribe channel saya dan ikuti terus video-video saya. I'm Pipo Hargianto.